Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umrid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah subuh rahimakumullah. Marilah kita mewasiati diri kita, keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, untuk senantiasa berusaha untuk menjadi seorang muslim dan tidaklah mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Para nabi, para rasul senantiasa mewasiatkan kepada anak dan keturunannya untuk senantiasa menjalankan salat, menjadi manusia-manusia yang berislam sampai akhir hidupnya. Untuk itu kita juga sebagai kaum muslimin, wasiat yang harus kita wasiatkan kepada anak cucu kita adalah untuk bisa senantiasa menjadi orang-orang yang mendirikan salat, orang-orang yang menjalankan syariat agama Allah dengan petunjuk dari Allah dan Rasul-Nya. Di dalam bulan Ramadan ini, di antara sekian banyak hal yang diajarkan oleh Allah adalah kita dilatih untuk ikhlas di dalam beramal salih, di dalam menjalankan segala sesuatu dalam kehidupan di dunia ini. Kita diajari untuk ikhlas, menjalankan sesuatu tanpa pamrih, hanya mengharapkan ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Rabbnya dalam sebuah hadis qudsi yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim, kullu amal ibni adam lahu illa saum fa innahu li wa anna ajzi bihi. Semua amalan Bani Adam itu adalah untuknya, kecuali ibadah puasa. Ibadah puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan pahalanya. Jemaah rahimakumullah, sedemikian agung di mata Allah ibadah puasa ini. Karena amalan-amalan yang lain, kata Nabi, kata Allah tabaraka wa ta'ala, adalah pada hakikatnya untuk dirinya sendiri. Setiap amalan-amalan yang lain kecuali puasa. Akan tapi berpuasa itu adalah untuk Allah. Allah sudah menyatakan demikian. Ibadah puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan pahalanya. Demikian agung ibadah ini di mata Allah. Karena memang di dalam ibadah-ibadah yang lain akan sangat memungkinkan kita tidak melaksanakannya dengan ikhlas dalam ibadah yang lain. Akan tetapi untuk ibadah puasa ini sangat sulit, sangat sulit ketika kita tidak ikhlas. Karena bagaimanapun tidak ada orang yang mengetahui kondisi kita, baik itu secara fisik, apalagi secara roh, dalam hati kita. Siapa yang memahami kecuali Allah tabaraka wa ta'ala.
Maka berpuasa ini mengajarkan kita untuk benar-benar mengikhlaskan ketaatan hanya kepada Allah. Tidak ada yang bisa mengawasi kita selama 24 jam dalam sehari semalam kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa yang kita lakukan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala mengetahui itu semuanya. Sehingga kalau kita berpuasa, sangat kecil kemungkinan kita untuk misalnya ria, ya, pamer maring sapa, ya. Karena kita tidak mengetahui. Berbeda dengan ibadah yang lain. Kalau kita berpuasa, walaupun mungkin kita banyak melakukan dosa, akan tetapi itu semuanya tidak ada yang tahu. Kita diawasi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam setiap tindak tanduk kita. Dan khususnya pada saat berpuasa ini, kita benar-benar diajari untuk merasa diawasi. Sehingga apapun yang kita lakukan adalah ikhlas kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita berusaha untuk mengikhlaskan segala macam yang kita lakukan. Bukan di dalam rangka mencari keridhaan selain Allah. Dan ini bisa harusnya kita aplikasikan di dalam setiap amal ibadah kita. Apalagi ketika ibadah tersebut berupa ibadah harta. Jangan sampai kita tidak ikhlas lillahi ta'ala. Akan tapi kita harus benar-benar mengikhlaskan. Dalam Al-Quran, Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan gambaran terkait ibadah sedekah ini. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu ma lahu riya'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menghilangkan pahala sedekahmu dengan mani wal adza. Mani itu artinya menyebut-nyebut pemberian, dan adza adalah menyakiti perasaan si penerima. Sebagaimana orang-orang yang menafkahkan hartanya riya'an nas, karena mencari pujian daripada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Keikhlasan seseorang di dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala ini diperhatikan oleh Allah, menjadi faktor penentu seberapa besar kita mendapatkan pahala dari apa-apa yang kita lakukan. Makanya di bulan puasa ini kita dilatih oleh Allah. Karena berpuasa ini sekali lagi dibutuhkan keikhlasan. Kita meninggalkan makan dan minum karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita meninggalkan perkataan dosa, perkataan sia-sia karena Allah. Kita mengurangi aktivitas-aktivitas yang mengandung dosa itu juga karena Allah. Kalau kita di bulan yang lain mungkin ketika kita ngerasani tetangga atau ngerasani teman kita merasa enteng. Tapi ketika berpuasa, ya semestinya kita ingat, saya sedang berpuasa sehingga takut untuk melakukan itu semuanya. Ini menandakan Allah mengajari kita untuk ikhlas, untuk merasa diawasi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau mungkin di bulan yang lain kita
dengan mudah untuk melakukan kecurangan-kecurangan di dalam kehidupan kita. Ketika bulan puasa, ketika kita sedang berpuasa, kita merasa eman-eman, ya. Kalau mau berbuat kecurangan ketika kita sedang menjalankan puasa, takutnya puasanya tidak akan mendapatkan pahala. Sehingga hati kita merasa sangat takut. Ini diantara hikmah, ya, kita berpuasa di bulan Ramadan ini selama 1 bulan penuh. Dilatih oleh Allah untuk ikhlas, untuk merasa senantiasa diawasi. Allah di dalam surat yang saya bacakan tadi memberikan permisalan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, bersedekah, mengeluarkan zakat, memberi makan orang yang berpuasa, memberi sedekah, memberikan orang berbuka puasa, walaupun hanya sekedar air putih misalnya, ya. Itu semestinya harus dilaksanakan dengan ikhlas, tidak mengikutinya dengan menyebut-nyebut pemberian tersebut, apalagi sampai menyakiti perasaan si penerima. Hal itu akan membuat pahalanya berkurang. Sebagaimana orang yang menafkahkan hartanya dengan niat ria annas, dengan niat ria mencari pujian dari manusia dan tidak berdasarkan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Pada hakikatnya orang yang meminta dipuji oleh manusia dalam segala macam tindak amalannya, dia pada hakikatnya tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau dia beriman kepada Allah dan hari akhir, sudah tentu dia tidak akan meminta pujian, tidak mengharapkan pujian, bahkan tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Karena yang diharapkan benar-benar pahala dari Allah, keridhaan daripada Allah tabaraka wa taala. Ya, tidak mengharapkan balasan, bahkan tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Ya. Mengharapkan balasannya hanya dari Allah tabaraka wa taala. Orang-orang yang mengharapkan balasan dari manusia beri gambaran oleh Allah dalam lanjutan ayat yang tadi saya bacakan, yaitu surat Al-Baqarah 164. Famasaluhu kamasalis sofwanin alaihi turab fa asabahu wabilun wa tarakahu solda la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Amal-amal yang tidak didasari dengan keikhlasan, Allah memberi perumpamaan seperti batu yang di atasnya ada tanah, atau tanah di atas batu yang disiram oleh wabilun, oleh hujan deras, sehingga batu tersebut menjadi bersih, tidak menguasai sedikit pun dari apa-apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Itu. Ketika kita beramal tanpa dasar keikhlasan, Allah memberi gambaran seperti itu, seperti batu yang ada tanahnya lalu disiram hujan deras. Otomatis tanah tersebut akan hilang, batunya kembali licin, ya bersih, gitu. Tidak ada yang tersisa dari apa yang dia kerjakan. Kita sholat, kita zakat, kita membaca Al-Quran, kita apa saja. Kalau tidak dilandasi dengan keikhlasan, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. La yaqdiru, kata Allah, ya, ngala syai'im mimma kasabu, tidak menguasai sedikit pun dari apa yang dia kerjakan. Tidak bermanfaat bagi dirinya apa-apa yang dia kerjakan. Mung olih kesel, ya, atau mung olih kencot karongelak kalau kita sedang berpuasa.
Dan di bulan Ramadan ini benar-benar kita diajari oleh Allah untuk ikhlas. Dalam sebuah hadis Rasulullah menafsirkan ayat yang mulia ini dengan sabdanya, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 golongan yang tidak diajak bicara oleh Allah. Wala yanzuru ilaihim, dan tidak dilihat oleh Allah. Ya, tidak diajak bicara, ora dideleng, ora dikoplek. Kira-kira seperti apa perasaan panjenengan ketika, mudah-mudahan bukan termasuk kita nggih. Ya, nanti di yaumul kiamah ada 3 golongan. Sing ora dilirik, ora dicek, ngomong. Ya kalau tidak dicek ngomong tanggane sih ya mungkin lah beli. Tapi ini oleh Allah. Padahal kita semuanya nanti akan menghadap Allah. Ya, menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk dimintai pertanggungjawaban. Ya, kalau masih diajak berbicara oleh Allah, itu insya Allah masih berarti asidi apa cara kita. Walaupun domai ya, anggresi domongi berarti asih. Gimana buatan? Iya, kewis domai ora dideleng ora. Dicorna ngono bodoh-bodoh. Ini sebuah permisalan yang sangat luar biasa. Ya, la yukallimuhumullah wa la yanduru ilaihim, tidak diajak bicara dan tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Wala, berikutnya wala yuzakkihim, dan tidak sucikan oleh Allah. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka siksa yang pedih. Ya, tidak diajak bicara, tidak disucikan, dan baginya tidak disucikan, tidak dilihat, dan baginya azab yang pedih. Siapa yang 3 orang yang ini? Yang pertama yaitu al-manna', yaitu orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Ya, orang-orang yang mencari pujian dari manusia di dalam amal ibadahnya secara umum. Ya, orang yang mengungkit-ungkit pemberian, artinya keikhlasan ini sangat penting dalam setiap amal ibadah kita. Kita membiasakan diri kita untuk tidak menyelipkan perasaan selain untuk Allah di dalam setiap kehidupan kita. Karena pada hakikatnya kehidupan kita adalah beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mencari ridha Allah walaupun manusia tidak suka kepadanya, maka Allah cukupkan dia dari manusia. Dan barang siapa mencari keridhaan manusia namun Allah itu murka kepadanya, maka Allah akan serahkan dia kepada manusia. Allah tidak mau membantu. Nih, ketika kita melakukan segala sesuatu, yang utama harusnya kita mencari ridho Allah, walaupun manusia secara umum ora senang. Ya, kita yang utama itu. Ketika dalam segala macam tindak tanduk kita, ya, walaupun orang tidak suka, akan tapi ketika kita menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya pasti mengandung keridhaan dari Allah. Akan tapi belum tentu manusia ridho. Ya, manusia ridho. Makanya yang harus kita cari ridho Allah. Ya, kalau Allah ridho dengan perbuatan kita, walaupun manusia tidak suka kepadanya, maka Allah akan mencukupkan diri dari manusia. Tidak akan membahayakan. Akan tapi ketika kebalikannya, barang siapa mencari ridho manusia, ya selagi disenangi tok nang wong. Kalau sudah tidak disenangi, maka dia akan menjadi orang yang dibenci.
Dalam perkara agama harus seperti itu. Ketika kita menjalankan syariat agama Allah sesuai Al-Quran dan As-Sunnah, itu mencari ridha Allah. Kita laksanakan secara istiqomah seperti demikian. Kita tidak mempedulikan kalaupun banyak manusia yang tidak suka. Itu. Karena Allah akan mencukupkan kita dari manusia. Kalau kita melaksanakan sebuah kebaikan dari Allah dan Rasulnya dari Al-Quran maupun hadis sahihah, kita istiqomah saja. Tidak ada manusia yang bisa membahayakan. Itu karena tujuan kita adalah mencari keridhaan Allah. Ya, berbeda ketika kita hanya mencari saya ikut misalnya dalam beribadah, ya. Saya ikut fulan orang kepenak misalnya, ya. Misalnya dalam memulai berpuasa atau memulai Idul Fitri. Ya. Karena merasa orang kepenak karo sedulure, karo organisasinya misalnya, dia mengikuti itu, bukan mencari keridhaan Allah. Maka ini sesuatu yang diisyaratkan oleh Rasulullah dalam hadis yang mulia ini. Kalau mencari ridha Allah dan walaupun manusia tidak suka kepadanya, maka Allah akan menjaga. Akan tetapi ketika kita mencari keridhaan manusia, maka Allah akan membiarkan orang tersebut. Ini ya, ini juga berlaku kepada seluruh amal yang dilakukan oleh kita. Dalam ayat yang lain Allah menjelaskan, Surat Al-Baqarah ayat 271. In tubdus sadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fahuwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyiatikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kalian menampakkan sedekah, maka itu baik sekali. Ini ada dua keadaan. In tubdus sadaqat fa ni'ma hiya wa in tukhfuha, dan ketika kamu menyembunyikannya, wa tu'tuhal fuqara, dan kamu memberikannya kepada fakir, orang yang membutuhkan, fa huwa khairul lakum, yang demikian itu lebih baik bagimu. Ya, ini ada dua pilihan yang sama-sama baik sebenarnya. Ya, kalaupun kita menampakkan sedekah kita, ya, apa-apa yang kita tampakkan itu adalah bagus, selagi yang ditampakkan itu tidak membuat kita kehilangan keikhlasan. Ya, kadang segala sesuatu harus ditampakkan agar supaya orang lain bisa mencontoh, agar orang lain bisa mencontoh. Ini diperbolehkan, ya, ketika kita sudah terhindar dari penyakit-penyakit riya an-nas. Kadang. Akan tetapi secara umum, wa in tukhfuha, ketika kamu menyembunyikannya dan langsung memberikannya kepada al-fuqara, maka yang demikian adalah lebih baik. Sehingga yang namanya sedekah itu yang lebih baik sudah barang tentu yang disembunyikan. Akan tetapi sekali lagi, ketika butuh untuk ditampilkan, butuh untuk ditampakkan, untuk memberi contoh kepada orang lain, maka itu juga baik. Lalu Allah melanjutkan, wa yukaffiru ankum min sayyiatikum, dan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita semuanya. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Ya, ini di dalam Al-Quran Allah menjelaskan demikian. Seorang yang bersedekah, ya, baik itu menampakkan baik, akan tapi lebih baik untuk disembunyikan. Dan Rasulullah SAW
juga menjelaskan terkait ayat yang mulia ini. Dalam sebuah hadis beliau menyebutkan wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Ya. Dan ketika Nabi SAW menyebutkan tentang 7 orang yang mendapat naungan Allah Azza wa Jalla di hari kiamat, beliau diantara menyebutkan demikian. Ada 7 golongan, 7 golongan manusia yang mendapat naungan oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Di antaranya adalah seorang laki-laki atau manusia secara umum yang dia bersedekah dengan sedekah yang disembunyikannya sampai-sampai tidak mengetahui tangan kirinya apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini permisalan gitu, tidak mungkin ya kalau panjenengan memberikan tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Mungkin mboten? Nggak mungkin gitu. Ini hanya permisalan ya. Panjenengan bersedekah ya tanpa diketahui oleh orang di rumah misalnya, tanpa diketahui istri, tanpa diketahui anak, tanpa diketahui oleh orang lain, tidak ada yang tahu. Itu. Ini termasuk di antara 7 orang yang mendapat naungan Allah Azza wa Jalla. Ya, ini di antara kelebihan-kelebihan atau hikmah-hikmah ketika kita melakukan ibadah dengan keikhlasan yang tinggi kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu Allah melanjutkan dalam surat Al-Baqarah, laisa 'alaika hudahum walakinnallah yahdi may yasha. Bukanlah urusanmu terkait memberi petunjuk kepada mereka, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Wa ma tunfiqu min khairin, apa-apa yang kamu nafkahkan dari kebaikan, fali anfusikum, maka itu bagi diri kalian sendiri. Pada hakikatnya seperti itu. Apa-apa yang kita kerjakan dari kebaikan-kebaikan, baik sedekah, zakat maupun ibadah yang lain adalah untuk diri kita sendiri. Wa ma tunfikuna illa ibtigha'a wajhillah, dan tidaklah kalian menafkahkan harta kecuali untuk mencari wajhillah, untuk mencari wajah Allah atau keridhaan Allah, bukan keridhaan manusia. Wa ma tunfiqu min khairin, apa-apa yang kamu nafkahkan dari kebaikan-kebaikan, yuwaffa ilaikum, maka akan disempurnakan bagi kalian, wa antum la tudlamun, dan tidak akan dikurangi sedikit pun juga. Ini janji Allah. Innallaha la tukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janji. Ini ya, kemarin sudah kami sampaikan, orang-orang yang beriman adalah diantaranya mengimani apa-apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran, mengimani Al-Quran, sehingga ketika Allah menyatakan barang siapa yang menafkahkan dari yang baik-baik, maka akan disempurnakan baginya pahalanya dan tidak akan dikurangi sedikit pun. Sehingga jangan takut ya, ketika kita mempunyai kesempatan untuk beramal soleh ya, baik berupa tenaga, baik berupa pikiran, baik berupa harta dan sebagainya, tidak usah takut ya, pasti akan disempurnakan pahalanya dan tidak akan dikurangi sedikit pun dari pahala yang panjenengan peroleh. Jemaah rahimakumullah, itulah diantara ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW terkait keikhlasan dalam beribadah secara umum. Dan kita di bulan puasa ini dilatih oleh Allah untuk lebih merasakan bagaimana beribadah yang ikhlas itu seperti apa. Ya seperti kita dalam keadaan berpuasa, kita mau apapun juga ya, kita merasa diawasi oleh Allah. Ya.
Padahal Allah itu tidak hanya melihat yang kelihatan, akan tapi bahkan ya, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuha yuhassibkum bihillah. Ya, ketika ditampakkan atau disembunyikan semuanya akan dihisab oleh Allah. Itu. Walaupun memang ya kita tidak dibebani melainkan sesuai dengan kesanggupan kita. Itu. Jamaah rahimakumullah, itu saja untuk pagi ini, mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.